Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Cita Prastika Berliana. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutin video yang udah aku bikin kemarin, yang ini nih. Yang di dalamnya itu isinya adalah tentang bagaimana cara untuk membuat kelas online dan juga menambahkan guru pengajar di dalam kelas tersebut. Dan untuk video yang sekarang, aku akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara guru yang diundang untuk melakukan konfirmasi dan juga tentang cara bagaimana untuk mengundang siswa supaya bisa masuk di kelas online Google Classroom yang udah kita buat. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu dan penasaran dengan caranya, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, bagi yang belum subscribe, aku persilahkan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video-video yang lain. Dan tanpa berlama-lama, yuk kita lihat. Happy watching! Caranya adalah langsung aja di sini kita menuju ke Gmail ya. Gmail kita buka. Karena Google Classroom jadinya Gmail ya. Kemudian kita cari inbox atau email masuk dari Google Classroom. Karena ini email baru, maka belum banyak inbox yang masuk ya. Ini bisa kita lihat di sini hanya ada 3. Yang pertama dari tim komunitas, yang selanjutnya ada 2 yaitu dari Classroom ya. Ini berarti untuk invitan ya atau undangan dari guru 1 berarti sudah masuk ke guru 2. Jelas kan ya? Ya. Terus kita pilih aja. Di sini aku buka yang tanggal 26 berarti kemarin ya. Aku buka untuk yang inbox pertama. Nah, bisa teman-teman lihat di sini undangan untuk mengajar bersama teknik audio video kelas 10 EB. Persis kayak yang kemarin udah aku lakuin, yaitu mengundang guru 2 untuk join di kelas 10 EB. Sekarang gurunya ya, yang guru 2-nya harus konfirmasi dulu. Di sini nih ada tulisan halo guru 1 tutorial atau nama alamat emailnya guru1.tutorial@gmail.com mengundang Anda untuk mengajar teknik audio video kelas 10 EB bersama-sama. Nah, aku konfirmasi nih, aku mau apa enggak. Nah, otomatis aku mau dong ya. Berarti di sini aku langsung klik gabung. Ini adalah salah satu bentuk konfirmasi supaya guru 2 bisa join atau masuk ke kelas online yang sudah dibuat oleh guru 1. Gimana guys, paham ya? Nah, sebelum itu ya, sebelum ini aku klik gabung, aku mau kasih tahu dulu nih. Di kelas online-nya, di sini kan masih tertera tulisan diundang ya. Dan warnanya pun masih ceritanya pucat lah, berarti intinya masih menunggu konfirmasi. Coba sekarang ketika aku di sini klikkan gabung, apa yang terjadi ya? Jadi aku di sini klik gabung. Oke. Nah, langsung aku buka dengan Classroom. Ya, kita lihat. Nah, di sini untuk statusnya yang guru 2 tutorial sudah berganti kan guys ya. Tadinya masih ada tulisan diundang, sekarang sudah hilang tuh tulisan diundangnya, entah kemana ya, terhempas gitu aja. Nah, ini berarti tandanya si pengajar yaitu guru 1 dan guru 2 sudah siap untuk melaksanakan tugas, memberikan penilaian di Google Classroom. Sampai sini paham ya? Ya, kalau udah paham, kita lanjut ke tutorial yang kedua. Kita buka langsung aplikasi Classroom. Kemudian kita pilih kelasnya. Karena tadi aku sudah memberikan cara bagaimana si guru 2 konfirmasi di kelas 10 EB ya. Maka untuk cara mengundang siswa aku juga masih terapkan di kelas 10 EB. Biar nanti kita bisa membandingkan ya antara
oh iya ini tadi belum ada gurunya, sekarang sudah ada. Oh iya ini tadi siswanya masih 0, sekarang sudah ada, seperti itu ya. Jadi aku di sini pilih yang kelas 10 EB. Aku klik. Bisa dilihat ya. Di sini jumlah siswanya masih 0. Kemudian ketika kita buka di bagian anggota, siswanya juga belum ada. Dan terus aku bingung, gimana sih aku bisa ngundang siswa? Nah, caranya adalah dengan seperti ini guys. Kita lihat ya, di bagian bawah ini ada yang namanya kode kelas. Kode kelas itu fungsinya buat apa? Nah, kode kelas ini fungsinya adalah untuk di-share ya kepada siswa atau siswi yang teman-teman ajar untuk bisa gabung di kelas online yang sudah teman-teman bikin. Jadi ini semacam kayak token ya, atau password ya, lebih tepatnya tadi kode yang digunakan untuk bisa memasuki kelas yang teman-teman bikin. Nah, kemudian apa harus dengan menggunakan kode sih? Enggak. Jadi selain dengan kode, kita juga bisa menambahkan satu persatu atau one by one siswa-siswi kita dengan cara menginvite email dari masing-masing siswa. Jadi misal ada siswa 10 anak. Jadi kita nginvite-nya ya kita ketikkan nama email masing-masing anak dari anak 1 sampai dengan anak 10. Nah, sekarang kalau misal siswa kita ada 40 atau lebih, ini kira-kira efektif nggak kalau misal kita menggunakan invite by email? Enggak kan? Ini akan sangat-sangat membuang waktu. Waktu kita sangat terbuang. Jadi kita menggunakan ini aja guys. Ya, kita menggunakan kode aja. Jadi di sini untuk mengundang siswa ada dua pilihan ya. Kita bisa langsung invite dengan cara memasukkan alamat email dari masing-masing siswa, dan ini menurut aku sih nggak recommended banget ya, karena ini terlalu lama dan terlalu bertele-tele, terlalu menguras waktu. Jadi yang aku sarankan adalah teman-teman bisa langsung aja share ya tentang kode kelas yang sudah muncul di halaman kelas online yang sudah teman-teman bikin. Jadi ini nanti bisa di woro-woroin ya, anak-anak ini ibu sudah bikin kelas online, ini kodenya. Jadi nanti bisa di share ke siswa-siswi dari teman-teman. Kemudian apa kode kelas itu sama antara kelas yang satu dengan kelas yang lain? Padahal tadi kan aku sudah bikin 4 kelas tuh. Emang sama antara kelas 1 dengan kelas yang lain? Otomatis beda. Kita cek aja ya. Nah, ini di kelas 10 EB, kode kelasnya adalah 7PIGPWD. Coba kita lihat untuk kelas yang lain. Kita klik garis 3 di sini. Aku masuk ke kelas yang 10EA, teknik audio video. Coba apakah kelasnya atau kodenya sama? Beda kan guys ya. Ini terbukti. Karena apa? Ya karena tadi kalau di dalam situasi real kan otomatis anak-anak di kelas yang satu dengan kelas yang lain itu beda. Jadi biar anak-anak gak salah masuk kelas ya kita harus punya kode. Ya, sampai sini paham? Untuk menambahkan siswa di kelas Google atau Google Classroom, aku harap kalian semuanya bisa menerima penjelasan aku ini ya. Dan bila ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti aku akan balas dan kita sharing bareng-bareng ya. Kemudian aku mau lanjutin, emangnya kode kelas hanya bisa dilihat dari sini aja, dari anggota aja, di situ kode kelasnya bisa tampil? Enggak, jadi kode kelas itu selain di bagian anggota ya, kalau kita pakai HP itu emang tulisannya imut-imut banget ya. Kita juga bisa lihat di bagian sini guys. Kita back dulu ya, kita masuk lagi biar lebih paham ya. Kita masuk lagi, terus kita klik bagian yang ada kayak gerigi gitu ya. Kita klik, kemudian kita lihat ke bagian bawah ada kode kelas. Nah, jadi kode kelas bisa kita lihat tadi di bagian anggota ada,
dan juga di bagian pengaturan ya atau roda gerigi itu juga ada. Kemudian di sini lebih jelas lagi guys, jadi identitas kelasnya langsung terpampang nyata, ada judul yaitu tadi kemarin maksud aku udah tulis tentang jurusan teknik audio video, deskripsi bagian dan lain-lain serta mapelnya. Kemudian kode kelasnya muncul di sini ya. Dan yang tidak kalah lagi di sini ada setelan forum guys. Jadi buat kalian yang kepengen nyeting kelas kalian ya, supaya siswa-siswi itu juga bisa memberikan respon ya kepada apa yang teman-teman berikan, baik itu tugas, baik itu mungkin penilaian, absensi ya, dan lain-lain, presensi ya, itu bisa kita lihat di setelan forum. Jadi di sini ada siswa dapat memposting dan memberi komentar. Kemudian siswa hanya dapat memberi komentar. Kemudian hanya pengajar yang dapat memposting dan memberikan komentar. Ini nanti aku akan jelaskan di video tutorial part yang ketiga ya. Jadi aku jelaskan sedikit aja. Di sini adalah kalau misal siswa dapat memposting dan memberi komentar, ini berarti ketika kita memberikan umpan berupa tugas atau yang lain, itu siswa nantinya bisa memberikan komentar dan juga memposting ya, misalnya hasil tugasnya atau mungkin dari karyanya di kelas online atau beranda kelas online yang sudah kita buat. Tapi kalau kita di sini memilih siswa hanya dapat memberi komentar, berarti siswa tidak bisa melakukan hal yang terlalu banyak di kelas online. Jadi ibaratnya tuh kita mengendalikan kita maunya apa sih dari siswa. Apa kita mau siswa kita aktif dengan cara dia juga bisa posting, atau hanya sekedar siswa bisa memberi komentar aja, atau yang terakhir kalau menurut aku sih, kalau yang terakhir ini sangat-sangat membunuh kreativitas siswa ya guys. Jadi di sini yang terakhir hanya pengajar yang dapat memposting dan memberi komentar. Jadi di sini siswa itu benar-benar hanya standby untuk menunggu tugas apa yang diberikan oleh guru, dan dia hanya bisa mengerjakan tanpa dia bisa bertanya ataupun dia bisa memposting tugas-tugasnya di beranda dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi di tipe yang ketiga ini dari pilihan opsi 1, 2, 3, kalau menurut aku sih untuk yang ketiga itu sangat-sangat tidak recommended banget ya guys ya. Jadi ya terserah teman-teman juga sih mau pakai yang mana, ini karena selera ya, karena tiap guru kan biasanya berbeda-beda tipe dan gaya ngajarnya, seperti itu. Kemudian untuk forum bisa kita tulis tentang apa yang ingin kita sampaikan, bebas ya guys. Jadi kayak kalau di FB ya semacam status gitulah yang bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa ya. Jadi misalnya di sini aku ucapkan selamat datang dulu di Google Classroom. Kemudian aku pura-puranya jadi guru matematika ya guys. Selamat datang di Google Classroom. Untuk kelas 10 EB silakan persiapkan materi aljabar. Ini misal loh guys ya, aku sedang berpura-pura. Silakan persiapkan materi aljabar karena untuk hari apa ya guys? Hari Rabu. Besok tanggal berapa? Tanggal 31 ya? Hari Rabu 31 Juni 2020 akan ada kuis. Semangat. Nah, misal seperti ini guys. Jadi untuk bagian sini itu terserah guru mau nulis apa, yang penting di sini intinya adalah guru memberikan info, baik itu bisa memberikan tugas ataupun memberikan kalau dalam istilah Jawa itu ancer-ancer ya, persiapan untuk siswa-siswinya agar mereka itu tahu apa yang akan
mereka lakukan atau mereka kerjakan. Kalau sudah, di sini bisa langsung kita kirimkan guys. Ini kita klik yang bagian sini ya. Ataupun kalau kita ada format yang ada tulisan baik dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF juga bisa kita lampirkan ya menggunakan attachment ini ya. Jadi ada yang lewat drive, link, file, ambil foto, rekam video, PDF baru, itu bebas ya. Jadi di sini intinya guru bisa mengeksplorasi lah apa yang menjadi keinginannya ya. Kalaupun misal tidak ada attachment ini juga gak apa-apa sih guys, gak masalah. Jadi ini tergantung kebutuhan dari guru tersebut. Nah kalau udah, kita langsung pilih kirim. Nah misal ada yang bertanya, itu yang titik 3 itu apa sih? Kita klik aja. Titik 3 ini di sini ada pilihan jadwalkan, simpan draft, hapus draft, kirim masukan ke Google. Jadi ini intinya adalah untuk mengatur apakah tulisan yang sudah kita ketik tadi itu akan dijadwalkan munculnya kapan, ataukah hanya sebagai tulisan saja ya, hanya sebagai wacana jadi tersimpan di draft, apakah akan dihapus seperti itu. Itu hanya pilihan ya guys. Jadi di sini aku pilihnya tetap kekeh akan mengirimkan ya. Aku kirim. Nah, di situ sudah muncul. Selamat datang di Google Classroom untuk kelas ya, untuk kelas 10 EB silakan persiapkan materi aljabar karena untuk hari Rabu 31 Juni 2020 akan ada kuis seperti itu. Ya. Jelas guys sampai sini? Aku harap jelas ya. Nah, jadi satu catatan lagi bahwa yang bisa mengirimkan ya catatan, bukan catatan sih, mengirimkan informasi di beranda dari kelas online di Google Classroom ini nggak hanya guru yang mengundang atau guru yang membuat kelasnya, tetapi guru-guru yang sudah diundang tadi. Yang aku contohkan adalah guru 2, itu juga bisa menuliskan di beranda kelas online. Jadi intinya adalah guru yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang masih berpikir-pikir lagi. Ya intinya ini Google Classroom itu sangat gampang, memudahkan sekali para guru ataupun tentor ataupun mentor ataupun ya pokoknya yang punya kepentingan lah di dalam dunia diskusi ini sangat bermanfaat sekali. Kalau bagi aku sih termasuk rekomendasi lah guys, karena gampang untuk diaplikasikan. Jadi bisa kalian nanti coba. Mungkin ada yang belum melaksanakan daring ya semenjak ada COVID-19 yang melanda Indonesia, ya mungkin bisa dipraktekkan untuk teman-teman sendiri dan juga anak didik yang teman-teman punya. Mungkin sampai sini dulu tutorial dari aku. Aku harap video yang aku buat ini bisa memberikan gambaran pada teman-teman yang sedang memikirkan cara gimana sih bikin kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Dan makasih udah nonton, jangan lupa share this video ke seluruh sosial media kalian, ke seluruh teman-teman kalian, dan juga di like, comment, dan juga subscribe. And see you on my next video, bye bye.